Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Siti Zulatunduha, mahasiswa HI USTJ angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak diplomasi dalam politik dunia dan politik luar negeri. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian diplomasi, politik luar negeri, dan politik internasional. Yang pertama yaitu politik publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya. Yang kedua yaitu politik internasional adalah hubungan-hubungan, aksi-reaksi, tindakan dan respon dalam bidang politik yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Dan politik internasional diasumsi sebagai suatu arena di mana negara-negara melakukan struggle for power demi survival dan kejayaan masing-masing. Yang ketiga yaitu politik luar negeri. Kepentingan nasional dan kekuatan nasional adalah 4 konsep yang saling berkaitan dalam mengarahkan kemana negara itu harus melangkah. Penerapan diplomasi ditentukan oleh kepentingan nasional sekaligus dijadikan landasan bagi politik luar negeri suatu negara. Di sini saya akan menjelaskan aktor dan cangkupan ruang lingkup politik internasional. Perlu diketahui dibedakan hubungan internasional dengan politik internasional. Yang pertama ialah ruang lingkup hubungan internasional meliputi tipe hubungan atau interaksi antar negara dan termasuk dan organisasi non-negara dalam kurung ekonomi, pariwisata, perdagangan, dan sebagainya. Yang kedua ialah ruang lingkup politik internasional terbatas hanya pada permainan dan kekuasaan yang memperlibatkan negara-negara berdaulat. Di sini saya akan menjelaskan menurut Brian White tahun 2001 388 diplomasi memiliki dua perspektif yang berbeda, yakni secara mikro dan makro. Di sini saya menjelaskan secara mikro, diplomasi dikatakan sebagai unsur yang ada dalam perpolitikan luar negeri suatu negara, lebih condong pada interaksi aktor antar negara yang terlibat. Dengan kata lain, diplomasi dianggap sebagai instrumen atau sarana politik yang digunakan aktor internasional untuk mencapai kepentingannya. Sedangkan secara makro, pandangan lebih luas sehingga lebih kepada analisis kondisi politik secara global. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam video saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.